Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erika Munazah dengan nomor induk mahasiswa 12 dari mata kuliah Kimia Analisa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Septia Kusuma, Sarjana Sains, Magister Teknik dari program studi S1 Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini, saya akan menyampaikan review saya mengenai jurnal yang berjudul Design of Gravimetric Primary Standards for Field Testing of Hydrogen Refueling Station dengan tahun terbit tahun 2020. Penulis dari jurnal yang akan saya review ini adalah M. Dehu, M. Sanen, H. Bisik, P. Standelman, O. Boker, M. McDonald, R. Maury, P.T. Neuvolen, H.T. Peters, dan K. Rasmussen. Adapun jurnal yang akan saya review ini berasal dari jurnal Flow Measurement and Instrumentation. Jurnal yang akan review ini di dalamnya menerapkan salah satu metode analisis dalam kimia analisa, yaitu gravimetri. Jurnal berjudul Design of Gravimetric Primary Standards for Field Testing of Hydrogen Refueling Station dengan penulis M. Dehu, M. Sanen, dan kawan-kawan membahas mengenai pengembangan Hydrogen Fuel Testing Standard atau yang pada kedepannya akan kita sebut dengan HFTS. Metode ini dapat digunakan sebagai instrumen pembantu dalam verifikasi lapangan dan kalibrasi stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Metode HFTS dalam jurnal ini menerapkan salah satu metode analisis dalam kimia, yaitu metode gravimetri. Metode gravimetri sendiri adalah salah satu metode dalam analisis kimia yang digunakan dalam penetapan suatu zat kimia berdasarkan beratnya atau berdasarkan hasil penimbangan. Pada jurnal ini membahas mengenai rancangan eksperimen HFTS beserta deskripsi metodenya. Jadi, pada jurnal ini telah terdapat rancangan eksperimen HFTS dan juga deskripsi metode atau langkah-langkah dalam eksperimen yang dapat dilakukan. Standar uji lapangan hidrogen ini telah diuji di The Federal Institute of Meteorology (METAS) pada suhu 40 derajat Celcius. Pengujian pada suhu 40 derajat Celcius ini dilakukan sesuai dengan keadaan pada proses pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di lapangan. Uji lapangan dengan HFTS yang telah dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di EMPA dengan hidrogen mencapai tekanan 70 megapascal. Dan juga karena eksperimen HFTS ini menerapkan prinsip atau metode gravimetri, maka keakuratan dan ketelitian dalam hasil penimbangan sangat berpengaruh pada hasil akhir yang akan kita dapatkan nanti. Sehingga kesalahan sedikit saja pada proses penimbangan dapat mempengaruhi ketidakpastian dan juga akan mempengaruhi anggaran yang telah dilakukan dalam eksperimen yang dilakukan, yaitu eksperimen HFTS pada stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Selanjutnya, infrastruktur hidrogen yang besar sedang dalam pengembangan, tetapi persyaratan pengukuran tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang belum dapat diikuti sepenuhnya pada proses di lapangan. Hal ini dikarenakan kurangnya metode dan standar yang tersedia untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tantangan meteorologi pentingnya
adalah pengukuran yang akurat dari jumlah hidrogen yang terpakai selama proses pengisian bahan bakar. Berdasarkan sudut pandang perspektif, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen beroperasi dengan cara yang sangat mirip dengan stasiun pengisian bahan bakar pada umumnya. Proses pengisian bahan bakar hidrogen memerlukan batasan untuk menjaga tangki penyimpanan keadaan tidak terlalu panas dan tidak terlalu penuh. Jadi pada proses pengisian bahan bakar, suhu sangat mempengaruhi pada kualitas kendaraan yang akan diisikan bahan bakar. Atau biasanya bahan bakar hidrogen diisikan pada tangki keadaan yang telah didinginkan pada instrumen khusus dengan rentang waktu pendinginan kurang lebih 3-5 menit. Proses pendinginan ini diperlukan untuk menjaga kualitas kendaraan yang akan diisikan bahan bakar. Dalam proyek Empire Metrology of Hydrogen Vessel menunjukkan bahwa melalui pengembangan perangkat gravimetrik standar untuk verifikasi lapangan serta investigasi penggunaan cairan pengganti untuk pengujian laboratorium atau kalibrasi flow meter yang digunakan pada stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Dalam metode gravimetri, massa yang dikeluarkan ditentukan dengan menimbang jumlah hidrogen yang terdapat pada bejana tekan pada skala tertentu. Pemilihan metode gravimetri pada eksperimen pengujian ini karena dengan metode ini dapat mencapai ketidakpastian yang diperluas sebesar 0,3%. Adapun ketidakpastian ini tergolong ketidakpastian yang sangat kecil pada suatu eksperimen. Ketidakpastian sebesar 0,3% ini sebesar 1/5 dari persyaratan yang diusulkan atau kesalahan maksimum yang diizinkan untuk flow meter. Adapun persyaratan yang diusulkan merupakan salah satu problem pada pengembangan metode ini atau salah satu undang-undang yang belum dapat diikuti dalam pengembangan metode ini. Selanjutnya yaitu desain eksperimen. Yang pertama yaitu desain mekanik. Hydrogen Fuel Test Standards atau HFTS terdiri atas 2 tangki dengan tekanan sebesar 36 liter yang dipasang pada kerangka aluminium. Tangki yang digunakan ada silinder tipe 4 atau epoksi yang diperkuat serat karbon dengan lapisan plastik dengan tekanan sebesar 70 megapascal pada suhu 15 derajat Celcius. Pada masing-masing tangki, karena pada eksperimen HFTS ini menggunakan 2 tangki, masing-masing tangki memiliki berat sebesar 33 kg pada keadaan kosong dengan dimensi 320,8 mm kali 910,3 mm. Total berat pada instrumen adalah sebesar 40 kg, sedangkan instrumen inti HFTS sendiri sebesar 150 kg. Jadi, dapat diketahui bahwa berat kerangka aluminium yang digunakan untuk meletakkan instrumen inti pada eksperimen HFTS ini memiliki berat sekitar 250 kg sendiri, sedangkan instrumen inti HFTS sendiri memiliki berat kurang lebih 150 kg yang terdiri atas tangki-tangki dan instrumen-instrumen inti lainnya. Instrumen HFTS dilengkapi dengan suatu alat yang berfungsi untuk memantau suhu di dalam tabung dan di sekitar timbangan. Selain itu, juga terdapat pengukur tekanan pasif dan pengukur aliran massa sebagai alat pemantau dan tujuan akhir kalibrasi. Adapun pemantauan suhu pada tabung dan juga keadaan di sekitar timbangan ini sangat diperlukan karena suhu dapat mempengaruhi massa atau hasil penimbangan yang akan kita lakukan. Dengan terpengaruhnya hasil penimbangan ini juga akan mempengaruhi hasil akhir pada eksperimen yang akan kita lakukan ini. Sehingga metode gravimetri dapat terpengaruh hasilnya dengan adanya pergeseran atau penambahan atau bahkan pengurangan massa akibat suhu di sekitar. Sehingga suhu perlu dipantau pada keadaan eksperimen ini. Selanjutnya adalah skema aliran. Di sini terdapat gambar skema
aliran pipa, dan diagram instrumen dari HFTS sendiri. Sistem ini terdiri atas 3 saluran, saluran masuk yang terhubung ke dispenser hidrogen atau penyimpanan hidrogen langsung, yang kedua yaitu saluran pembersih, dan yang terakhir adalah saluran pipa pada bagian bawah tangki. Hidrogen dari dispenser atau penyimpanan masuk ke HFTS melalui nozzle yang telah terpasang pada mobil dan diarahkan ke dalam tangki. Seluruh perpipaan yang bersentuhan langsung dengan hidrogen terbuat dari tabung 1/4 inch, tabung yang berukuran 1/4 inch dengan tekanan sedang. Selanjutnya yaitu skema kelistrikan atau skema kelistrikan dan akuisisi data. HFTS menyimpan hidrogen bertekanan tinggi selama pengujian di lapangan dan dianggap sebagai peralatan di lingkungan dengan atmosfer eksplosif. Hal ini menimbulkan beberapa kendala pada desain skema kelistrikan, sistem akuisisi data, dan pada sistem sensor. Gambar di atas ini menunjukkan skema kelistrikan pada eksperimen HFTS. Komponen di bagian berwarna terletak di zona atmosfer eksplosif yang diantaranya adalah probe suhu, sensor tekanan, skala, dan pengukuran aliran massa. Selanjutnya ini terdapat gambar dari sistem akuisisi data yang digunakan pada eksperimen HFTS. Sistem akuisisi data ini memperoleh data dari skala, sensor suhu, dan sensor tekanan. Pengukuran aliran massa terhubung melalui pemancar khusus yang merupakan bagian dari sistem akuisisi data, tetapi data yang diperoleh dari alat pemancar khusus ini dapat terbaca dengan software tersendiri, tidak langsung terbaca pada sistem akuisisi data yang digunakan pada eksperimen HFTS ini. Selanjutnya yaitu deskripsi metode. HFTS digunakan untuk mengukur massa gas yang disalurkan ke dalam kendaraan. Adapun massa yang disalurkan ke dalam HFTS dapat dihitung dengan persamaan MH2 sama dengan M2 dikurangi M1, di mana MH2 merupakan massa sebenarnya dari gas yang disalurkan dari penyimpanan melalui HFTS ke dalam kendaraan. Dan M1 beserta M2 merupakan massa HFTS sebelum dan setelah pengisian. M1 sebagai massa HFTS sebelum, yakni massa HFTS kosong yang belum terdapat gas, dan juga M2 sebagai massa HFTS setelah pengisian, di mana pada keadaan M2 ini HFTS telah berisi gas yang akan diisikan ke dalam kendaraan. Sedangkan volume tangki HFTS adalah fungsi dari tekanan dan suhu dengan persamaan sebagai berikut, seperti pada gambar ini. Dengan F0 sama dengan F0 sebesar 59,5 liter yang merupakan volume tangki eksternal pada kondisi tanpa tekanan internal. Alfa sebesar 2 kali 10 pangkat -6 satuan 1 per derajat Celcius yang merupakan koefisien ekspansi termal linear. Lambda sebesar 2 kali 10 pangkat -10 satuan 1 per Pascal yang merupakan koefisien ekspansi tekanan. Dan delta T beserta delta P masing-masing adalah perbedaan suhu dan tekanan dari nilai referensi. Uji laboratorium dilakukan untuk memproduksi uji lapangan semirip mungkin dan juga untuk mengurangi prosedur pengujian ataupun praktek menggunakan HFTS sebelum terjun langsung ke lapangan. Jadi, dengan dilakukannya uji laboratorium ini dapat mengantisipasi adanya problem atau masalah pada praktek eksperimen HFTS pada lapangan atau pada stasiun pengisian bahan bakar langsung. Seluruh pengukuran laboratorium dilakukan dengan gas nitrogen sebagai sumber gas untuk mengisi HFTS.
Sebelum memasuki HFTS, gas didinginkan hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius oleh instrumen penukar panas untuk memproduksi kondisi suhu hidrogen yang sesuai dan tidak dapat mempengaruhi kualitas kendaraan yang akan diisikan gas hidrogen. Tekanan dan suhu di dalam tangki selalu dilakukan pemantauan pengisian karena tekanan dan suhu dapat mempengaruhi massa dari gas yang kita isikan ke dalam HFTS. Adapun pengukuran pada metode atau eksperimen HFTS ini dapat dilakukan dengan atau sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu cabut seluruh kabel dan selang dari rangka. Turunkan HFTS ke timbangan dan timbang HFTS kosong serta catat kondisi sekitar. Penimbangan yang pertama atau langkah pertama ini yaitu penimbangan HFTS sebelum diisikan gas yang akan kita uji atau yang akan kita eksperimenkan, yaitu HFTS atau tangki yang masih kosong belum terisi apa-apa. Dan juga perlu adanya pencatatan kondisi sekitar seperti tekanan, suhu, atau apapun itu yang dapat mempengaruhi massa dari instrumen HFTS yang kita timbang ini. Yang kedua yaitu angkat HFTS dari timbangan. Sambungkan seluruh sensor dan ukur tekanan beserta suhu tangki dan suhu udara di dalam bingkai. Yang ketiga yaitu sambungkan sumber gas ke saluran masuk HFTS dan isi tangki dari HFTS. Selama pengisian, seluruh sensor memantau dan merekam data. Adanya perekaman dan pemantauan data ini digunakan sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan atau problem pada hasil akhir yang kita dapatkan pada eksperimen HFTS ini. Yang terakhir, yaitu cabut seluruh kabel dan selang dari rangka dan turunkan HFTS ke timbangan, lalu mencatat hasil penimbangan. Penimbangan yang terakhir atau langkah yang terakhir ini yaitu penimbangan instrumen HFTS atau tangki HFTS yang telah berisi gas yang akan kita uji pada eksperimen ini. Selanjutnya yaitu hasil laboratorium. Hasil tipikal untuk laju tekanan dan profil suhu untuk pengisian hingga tekanan 4 megapascal ditunjukkan pada gambar atau grafik di atas ini. Laju tekanan selama pengisian adalah sekitar 1,14 megapascal per menit. Selama periode ini, suhu di dalam tangki meningkat karena adanya pemanasan atau kompresi, sementara suhu pipa menurun di bawah titik beku. Penurunan suhu pada pipa ini dikarenakan oleh aliran gas nitrogen yang memiliki sifat atau memiliki keadaan yang sangat dingin. Suhu udara di sekitar skala tetap konstan. Setelah pengisian, semua suhu menyatu serta perlahan menuju kondisi lingkungan saat ini, yaitu suhu yang dingin dan juga suhu yang meningkat dan suhu yang menurun itu akan menyatu atau akan menjadi satu kesatuan suhu seperti suhu di sekitar yang bersifat konstan. Grafik ini menunjukkan profil suhu di sekitar skala mulai 60 detik setelah pengisian selama 1 jam dengan rumah atau wadah HFTS ditutup atau keadaan tertutup. Karena kenaikan suhu di dalam tangki, panas dipindahkan ke udara di sekitar timbangan yang kemudian kembali ke suhu setelah sekitar 40 menit. Hal ini dapat dianggap sebagai kasus terburuk karena sirkulasi udara yang buruk di sekitar HFTS dan menghasilkan penyimpangan maksimum sebesar 0,3 derajat Celcius. Gas dingin yang mengalir melalui HFTS menyebabkan sebagian kelembapan yang ada di sekitar HFTS mengembun dan membeku di dalam pipa. Kuantitas es ini akan ditimbang tetapi tidak boleh menjadi bagian dari penentuan massa gas yang dikeluarkan. Selanjutnya, pada grafik ini menunjukkan pembacaan setelah dilakukannya pengisian dengan keadaan tertutup.
terlihat bahwa terdapat peningkatan massa akibat dari proses kondensasi yang mencapai maksimum sebelum penurunan. Hal ini dikarenakan oleh pencairan dan penguapan yang akan mengakibatkan nilai skala konstan. Jumlah maksimum massa yang hilang tidak bergantung pada posisi, serta massa yang menghilang berjumlah kurang dari 7 gram. Dilakukan pula pengukuran dengan wadah tertutup yang telah dibanjiri dengan gas nitrogen ataupun gas argon. Penggunaan argon lebih direkomendasikan. Hal ini dikarenakan argon memiliki berat yang lebih dari udara dan dapat mengisi seluruh ruang. Selanjutnya yaitu hasil lapangan. Uji lapangan dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar hidrogen EMPA dengan cara yang sama seperti uji laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelum pengukuran dilakukan pada kondisi suhu seluruh pengukuran dilakukan pada kondisi suhu udara rata-rata pada siang hari di wilayah EMPA, yaitu sekitar suhu 36 derajat Celcius. Seperti pada gambar di bawah ini, HFTS dipasang pada trailer di sebelah dispenser hidrogen EMPA. HFTS dipasang di sebelah dispenser atau penyimpanan gas hidrogen. Sistem akuisisi data dipasang pada van dan dihubungkan melalui kabel biru kepada HFTS. Sistem akuisisi data dihubungkan kepada instrumen HFTS. Proses eksperimen secara langsung di stasiun pengisian bahan bakar hidrogen EMPA ini dilakukan pada tekanan mencapai 70 megapascal pada dispenser atau tempat penyimpanan gas hidrogen. Hasil umum untuk laju tekanan dan suhu pada pengisian hingga tekanan 70 megapascal digambarkan pada grafik di bawah ini. Pada proses lapangan, selama pengisian dan sebelum penimbangan, wadah akan selalu dibuka sebagian untuk memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik dan untuk mempercepat penguapan es pada pipa-pipa yang membeku pada pipa. Setelah penimbangan sekitar 25 menit, kelembapan yang tersisa berupa lapisan air tipis akan dihilangkan dari pipa dan katup dengan menggunakan kain kering. Selanjutnya yaitu ketidakpastian anggaran. Kontribusi ketidakpastian akibat kondensasi dan lapisan es pada pipa dapat diminimalkan dengan menunggu setidaknya 20 menit dan membersihkan pipa sebelum membaca nilai skala penimbangan. Ketidakpastian anggaran yang didapatkan dengan perluasan adalah sebesar 2,5 gram atau sebesar 0,25% untuk 1 kg gas yang terkumpul. Di sini ditekankan kembali, karena proses eksperimen HFTS ini menggunakan metode gravimetri, maka hasil dari penimbangan sangat berpengaruh pada hasil akhir yang kita dapatkan. Dengan adanya ketidakpastian dari hasil penimbangan, dapat juga mempengaruhi anggaran yang telah kita siapkan. Dan apabila terdapat kesalahan yang cukup besar, maka anggaran juga akan mengalami kerugian. Yang kesimpulan dari eksperimen HFTS ini adalah HFTS atau desain HFTS dan metode pengukuran gravimetri telah tersajikan pada jurnal ini. Hasil percobaan yang diperoleh dengan HFTS dalam kondisi laboratorium dengan gas nitrogen dingin pada suhu 40 derajat Celcius. Penggunaan suhu 40 derajat Celcius ini digunakan untuk meniru keadaan pengisian pada stasiun pengisian bahan bakar di lapangan. Dan pada uji laboratorium ini ditunjukkan pembacaan suhu yang sangat bervariasi. Kondensasi pada HFTS menyebabkan perubahan massa dari waktu ke waktu. Hal ini yang dapat mempengaruhi ketidakpastian hasil akhir pada eksperimen HFTS yang dilakukan. Dan ketidakpastian anggaran juga telah dipaparkan pada jurnal ini. Adapun ketidakpastian anggaran diperoleh dengan ketidakpastian pengukuran yang diperluas untuk HFTS sebesar 0,25%. Hasil yang telah dipaparkan pada jurnal ini dapat digunakan sebagai panduan untuk desain instrumen pengujian lapangan pada stasiun pengisian bahan bakar hidrogen
di masa yang akan datang dengan menerapkan prinsip gravimetri atau prinsip penimbangan berat. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Setelah dilakukan pembacaan dan preview jurnal dari eksperimen HFTS ini, dapat disampaikan bahwa pada jurnal ini memiliki kelebihan, yaitu proses eksperimen HFTS memberikan hasil yang sangat akurat dan teliti dengan ketidakpastian hasil beserta anggaran yang kecil. Sehingga dengan ketelitian dan keakuratan ini dapat mengurangi kerugian pada penggunaan anggaran yang dilakukan pada proses eksperimen HFTS ini. Dan kekurangan pada eksperimen HFTS pada jurnal ini yaitu proses eksperimen HFTS pada jurnal ini membutuhkan instrumen-instrumen yang besar dan tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Dengan penggunaan instrumen-instrumen yang besar dan biaya-biaya yang cukup besar itu, pada jurnal ini masih didapatkan ketidakpastian hasil, sehingga terdapat anggaran yang terbuang karena adanya ketidakpastian hasil pada proses eksperimen HFTS ini. Mungkin cukup sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Dan juga saran dan kritik sangat diperlukan pada penulisan review dan juga penyampaian review yang telah review sampaikan. Dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.